Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah. Saya ingin menjelaskan poin-poin penting tentang laporan praktikum kimia fisika dengan judul penentuan asam lemak bebas pada minyak atau lemak. Tujuan: 1. Mengetahui cara analisis kadar asam lemak bebas. Yang kedua, menghitung kadar asam lemak bebas dan angka asam. Dasar teori asam lemak bebas. Asam lemak bebas atau ALB adalah satuan asam yang dibebaskan pada proses hidrolisis lemak oleh enzim. Proses hidrolisis dikatalis oleh enzim lipase yang juga terdapat dalam buah, tetapi berada di luar sel yang mengandung minyak. Jika dinding sel pecah atau rusak karena proses pembusukan atau karena pelukan mekanik, tergores atau memar karena benturan, enzim akan bersinggungan dengan minyak dan reaksi hidrolisis akan berlangsung dengan cepat sehingga membentuk gliserol dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas berbentuk karena proses oksidasi dan hidrolisa enzim selama pengolahan dan penyimpanan. Dalam bahan pangan, asam lemak dengan kadar lebih besar dari berat lemak akan mengakibatkan rasa yang tidak diinginkan dan kadang-kadang dapat meracuni tubuh. Timbulnya racun dalam minyak yang dipanaskan telah banyak dipelajari. Bila lemak tersebut diberikan pada ternak atau diinjeksikan ke dalam darah, akan timbul gejala diare, kelambatan pertumbuhan, pembesaran organ, kanker, kontrol tak sempurna pada pusat saraf, dan mempersingkat umur. Bilangan asam. Bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas serta dihitung berdasarkan berat molekul dari asam lemak atau campuran asam lemak. Bilangan asam dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH yang digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu buret, Erlenmeyer, neraca digital, gelas kimia, batang pengaduk, spatula, labu ukur, statif penjepit. Bahannya metanol pH 7-10, N-heksan, minyak jelantah A dan B, potasium hidroksid, asam oksalat. Prosedur kerja. 1. Pembuatan larutan KOH 0,1 N sebanyak 100 ml. 1. Menimbang sebanyak 0,56 gram KOH 0,1 N menggunakan neraca digital. 1. Menimbang sebanyak 2. Memasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml lalu menambahkan sedikit aquades, aduk hingga tercampur rata. 3. Kemudian memasukkan larutan KOH 0,1 N ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquades hingga tanda batas. 4. Menghomogenkan larutan. Yang kedua, pembuatan larutan H2C2O4 H2O 0,1 N. 1. Menimbang sebanyak 0,315 gram H2C2O4 2H2O menggunakan neraca digital. 2. Masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml lalu menambahkan sedikit aquades, aduk hingga tercampur rata. Ketiga, kemudian memasukkan larutan H2C2O4 H2O ke dalam labu ukur 50 ml dan tambahkan aquades hingga tanda batas. Yang ketiga, standarisasi KOH dengan menggunakan H2C2O4 H2O 0,1 N. 1. Di pipet
5 mili larutan H2C2O4 2H2O 0,1 N kemudian dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer 100 mili. 2. Ditambahkan 3 tetes indikator fenolphthalein. 3. Dititrasi dengan larutan KUH sampai terbentuk larutan merah muda. 4. Dicatat volume larutan KUH yang digunakan. 5. Dihitung normalitas larutan KUH. 6. Dihitung konsentrasi KUH. V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. 4. Penentuan asam lemak bebas atau ALB. 1. Ditimbang sampel sebanyak kurang lebih 3,0 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. 2. Ditambahkan 4 mili metil alkohol dengan 2,5 mili N-heksan. 3. Ditambahkan 3 tetes indikator fenolphthalein. 4. Dititrasi dengan larutan KUH yang telah diketahui normalitasnya sampai terjadi perubahan warna. 5. Dicatat volume KUH yang dipakai. Kesimpulan dari praktikum kali ini diperoleh asam lemak bebas dari minyak jelantah A sebesar 6,4882% dan asam lemak bebas minyak jelantah B sebesar 7,2075%. Sedangkan bilangan asam minyak jelantah A sebesar 14,1937% miligram KUH dan bilangan asam minyak jelantah B sebesar 15,7665 miligram KUH. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.